Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahmatullah kaum muslimin, semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah banyak memberikan, melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Kita diberikan iman, Islam, bisa mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan demi kemudahan untuk melakukan aktivitas demi aktivitas, ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semuanya. Itu juga bentuk merupakan bagian dari nikmat yang mesti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita meyakini Allah yang memberikan nikmat itu semuanya. Dengan lisan kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawarih atau anggota badan kita, maka kita gunakan nikmat itu untuk tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahmatullah, termasuk dari nikmat itu kita bisa hadir memakmurkan masjid yang mulia ini untuk yakni dalam rangka taklim, pengajian, mempelajari tentang apa yang menjadi kewajiban kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal dalam agama Islam yang mulia ini dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, tentunya dengan ikhlas ketika kita melakukan perjalanan tersebut, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surganya. Jemaah rahimani wa rahmatullah, di kesempatan malam ini insyaallah yang kita bahas berkaitan dengan tema berkaitan di bulan Dzulhijjah, mengobati penyakit rohan dengan menyembelih kurban di hari raya Idul Adha atau di hari Asri. Jemaah rahimani wa rahmatullah, semua manusia yang masih punya akal, yang masih punya syahwat, tentu dia akan menyukai harta. Itu sudah ada. Tidak ada manusia itu kalau masih normal tidak suka dengan dunia, tidak ada. Semuanya pasti suka. Uang, semuanya suka. Bahkan ada intim yang berkeinginan, terus pokoknya bergaya santai, bayarannya kayak banyak orang semacam itu.
suka dengan dunia, baik itu harta, baik itu kekuasaan, ataupun yang lainnya dari perkara dunia ini. Semuanya manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaan diberikan oleh Allah kecintaan pada hal tersebut. Allah SWT menjelaskan di surat Al-Imran pada ayat yang ke-14, Zuyina linnas, yakni dijadikannya indah atau sebagai perhiasan kepada manusia ini, hubbus syahwat, yang cinta, kesenangan, minan nisa, berupa perempuan. Zuyina, zain, perhiasan. Manusia itu dijadikannya indah ketika melihat, yakni suka adanya kecintaan, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Waldani, ketika sudah menikah, maka dia ingin punya anak. Itu fitrah. Orang itu punya suka dengan anaknya, apalagi dia masih lucu-lucunya, senang dan menyenangkan, bahkan bisa jadi menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi godaan. Bahkan kadang orang yang yakni menikah bertahun-tahun tidak punya anak, sehingga ada orang yang memberikan informasi, kabar, kalau kamu mau memiliki anak maka harus melakukan ritual begini, ritual begitu, menyembelih ini, menyembelih itu. Terkadang kalau dia dikalahkan, akidahnya kalah, dia lebih condong kepada yakni kecintaannya ingin memiliki anak, akan diterjang perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterjangnya, akan dilawan. Wal qanatir, kemudian juga ingin memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah. Al-muqatar, jadi harta yang, jadi memiliki anak, harta yang banyak yang melimpah, berupa apa? Minat dahar, berupa emas. Banyak orang yang suka dengan emas. Tidak hanya perempuan saja, laki-laki pun juga ingin juga mengoleksi berbagai emas, emas batangan. Sudah punya yang satu batang 1 on atau 100 gram. Nanti pengen kalau punya uang lagi nabung. Karena investasi emas itu investasi yang tidak akan rugi. Jadi kalau jaganya jaga pajak. Sudah punya ini, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Bahkan ada yang laki-laki memakai perhiasan dari emas, kalungan emas, pakai ini emas, giginya emas. Buat perempuan singkatan itu buat, jadi dia diganti dengan emas dan sebagainya. Bahkan ada orang yang ketika membuat rumah baru pun pakunya paku emas. Paku emas nanti dilihat, kalau pakunya memang benar-benar paku emas, ya ini memang besar-besar, nah, itu bisa jadi ada sesuatu yang lain. Tapi kalau pakunya cuma kecil dan yang masang itu orang tertentu, ini sudah ranahnya dalam perdukunan. Kan ada. Tapi pakunya itu kecil sekali, kayak paku itu berupa emas. Itu biasanya orang-orang tertentu itu dia pasang ketika dibangun pada rumah bangunan yang pertama. Tapi rumahnya juga disusuk dengan emas. Nah, itu juga terjadi. Jadi hal-hal yang semacam ini cenderung kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua punya pingin harta berupa emas, wal fiddah, punya yakni perak, wal khail al musawwamah, termasuk juga ingin punya kuda, ada kuda-kuda pilihan. Nah, kalau dulu kan kuda itu sebagai alat transportasi yang tercepat, kepilihan. Sekarang udah untuk perang. Sekarang mungkin kendaraan seperti kendaraan-kendaraan yang mewah, semuanya sudah
sudah punya motor yang ini baru, kita elek. Setahun bertahun itu bosan, pengen apa ini? Wah kita elek motor singkai kok nyaman kayak, nah pengen ini. Keturutan pengen ganti ini, pengen ganti semua itu fitrah. Kalau nggak bisa mengendalikan keinginan dengan kendaraan, keinginan dengan seperti ini, kalau disebutkan dalam ayat disebut kuda, walaan, jadi binatang ternak. Jadi khairul musawwamah, kuda pilihan itu ya kuda yang benar-benar yang istimewa. Kemudian binatang ternak, mereka ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang lain. Fitrah itu sudah menjadikan fitrah bagi manusia. Zuyyina linnas, jadi dipandang indah, menjadikan perhiasan bagi manusia kecintaan dengan sesuatu yang menyenangkan tersebut. Coba kembali warahmatullah. Itu secara umum semua manusia melakukan atau menginginkan hal-hal yang semacam tersebut. Apa yang dimaksud dengan wahan? Sebagaimana tadi kita sebutkan al-wahan, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Thawban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Beliau Thawban radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yusikul umat, hampir saja umat-umat, bangsa-bangsa, orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, hampir al-tuda'a alaikum, akan merebut kalian, mengeroyok kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiyah, sebagaimana ketika makanan ketika dihidangkan di atas nampan atau piring atau mangkok, ketika manusia itu dari berbagai penjuru, dari berbagai arah ingin mendapatkan makanan tersebut. Dan ini memadai syarat dengan hadis ini bahwa kaum muslimin, negeri kaum muslimin itu menjadi incaran dari orang-orang kafir.